Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah adalah manusia agung yang terpilih. Beliau merupakan sosok panutan rahmatan lil alamin bagi umat manusia. Sihir sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman dan masih berkembang sampai sekarang, yang merupakan perbuatan tercela yang dilakukan dengan kekuatan supranatural melalui guna-guna mantra untuk tujuan tertentu, dan dampaknya pun beraneka ragam seperti sakit, kematian, kebencian, gairah, perceraian, bahkan perselingkuhan. Sihir bisa menyasar kepada siapa saja, bahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW tak luput dari sihir. Diriwayatkan Asy-Syaikhan dalam Bukhari Muslim, suatu ketika Rasulullah nampak tidak bugar seperti biasanya. Beliau terbaring sakit di atas ranjangnya. Melihat keadaan suami tercinta, Siti Aisyah radhiyallahu anha merasa gelisah. Ia berjalan mondar-mandir ke sana kemari. "Apa gerangan sakit yang menimpa Rasulullah?" tanya Aisyah dalam hati. Di sela-sela sakitnya, Rasulullah mengigau seperti sedang melakukan sesuatu, berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun beliau tidak melakukannya. Di tengah-tengah kesadaran, beliau tahu tubuhnya sedang terbaring di atas tempat tidur. Dalam kondisi kesehatan yang kacau inilah, Rasulullah memanggil istrinya. Beliau memberitahu bahwa Allah telah memberikan jawabannya. Allah mengutus dua malaikat untuk menyampaikan, dua orang laki-laki mendatangiku, satu duduk di dekat kakiku dan satu di kepalaku. Salah satu dari malaikat menyampaikan bahwa Rasulullah terkena santet dari Labid al-Ahsam. Ia menyantet menggunakan rambut dan sisi Rasulullah ditambah kulit mayang kurma jantan. Santet tersebut diletakkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan, dan keesokan harinya Amir bin Yasir dan sahabat lainnya diutus Rasulullah untuk memeriksa sumur Zarwan. Alangkah terkejutnya mereka melihat benda-benda yang diceritakan Rasulullah sama persis dengan yang ada di dalam sumur. Setelah benda itu diangkat lalu dibakar, terlihat tali 11 simpul yang susah dibuka. Pada saat itu Allah menurunkan wahyu berupa surat Al-Falaq dan An-Nas. Rasulullah membaca ayat tersebut dan simpul-simpul itu terbuka. Nabi Muhammad memang terjaga, namun bukan berarti beliau kebal terhadap penyakit dan faktor manusiawi lainnya. Rasulullah sudah ridho dengan takdir Allah dan memaafkan Labid al-Ahsam yang telah melakukan tindak kriminal terhadap Rasulullah. Labid al-Ahsam adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan kaum Yahudi. Walaupun ia telah menyakiti Rasulullah, namun Rasul memaafkannya. Sungguh pemaaf dan bijaksananya Rasulullah. Beliau makhluk paling sempurna yang dijadikan suri tauladan bagi manusia. Dalam sebuah syair, "Kamulah matahari dan rembulan, kamulah cahaya di atas cahaya, kamulah permata yang paling mahal harganya, kamulah pelita bagi manusia." Sihir merupakan barang dagangan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Adapun hikmah tersihirnya Rasulullah ialah terdapat suri tauladan bagi umatnya, dan beliau tidak meminta bantuan kepada tukang sihir, dukun, dajjal untuk melawan sihir tersebut kecuali kepada Allah. Dan mereka ahli sihir itu tidak akan memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.